Anies Baswedan tidak cocok menjadi seorang pemimpin, namun lebih cocok menjadi seorang dosen karena jiwa kelembutannya dan jiwa dalam mengajarnya untuk mengajari mahasiswa dan mahasiswinya. Ya, Anies memiliki hati yang sangat lembut. Kalau Anies, kalau ngomong itu memang jago, tapi pengalaman membuktikan dalam soal eksekusi dia itu sangat lemah. Anies memang lebih bagus jadi dosen sajalah, menyampaikan teori-teori. Karena kalau jadi presiden itu harus seorang eksekutor yang handal. Itulah Denny Siregar yang mengatakan bahwa Anies lebih cocok, lebih mendalami dan memahami menjadi seorang dosen. Dikarenakan Anies Baswedan sangat pintar menyampaikan teori-teorinya. Anies memang cocok menjadi dosen bahasa Indonesia dikarenakan banyak istilah-istilah baru di Jakarta pada saat terjadinya korupsi. Hilang semuanya korupsi di masa Anies Baswedan karena korupsi sudah diganti menjadi kelebihan bayar. Dan kemudian ada yang namanya banjir. Banjir juga hilang semuanya di mana Anies mengatakan itu bukan banjir tetapi adalah parkir air. Begitu ya Mas Bro. Itulah Anies memang sangat cocok menjadi seorang dosen bahasa Indonesia. Ya, termasuk rumah sakit juga di masa Anies Baswedan sudah berubah. Tidak ada yang sakit dikarenakan rumah sakit menjadi rumah sehat. Itulah hebatnya Anies Baswedan dan sangat cocok untuk menjadi dosen bahasa Indonesia selain bahasa Inggris. Tapi pencopotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya, bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar. Ini istilah yang sering dipakai ke Anda juga, kelebihan bayar. 23,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah. Ini berbeda dengan Anies Baswedan yang selama menjabat gubernur pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi Formula E dan kasus korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur. Anies juga disangkutkan dengan dugaan kasus korupsi beras bansos. Total anggaran mencapai 3,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sebanyak 2,85 triliun dikelola PD Pasar Jaya. Namun ternyata ditemukan ribuan ton beras paket 5 kg yang membusuk di gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyak kalangan sobat sudah meminta KPK agar mengusut kasus ini. Selain itu, Anies juga dinilai kurang cakap dalam manajemen anggaran. Sering terjadi kasus kelebihan bayar gaji dan tunjangan. Audit BPK tahun 2021 memperlihatkan ada kelebihan bayar gaji dan tunjangan sebesar 4,17 miliar rupiah, serta belanja barang dan jasa sebesar 3,13 miliar rupiah. Juga kasus pembelian lem AIK Aibon senilai 82,8 miliar rupiah di mana ada dugaan markup. Sobat, rakyat menghendaki pemimpin yang jujur, bersih, dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemimpin seperti ini sejatinya memiliki kepedulian terhadap rakyat. Karena peduli pada rakyat dan harus melayani rakyat, maka haram hukumnya berlaku tidak jujur dengan cara merampok uang rakyat. Ya, bukan merampok ataupun itu korupsi, tidak. Sekarang pada saat Anies menjabat sebagai gubernur sudah tidak ada korupsi ataupun perampok. Yang ada namanya kelebihan bayar, begitu. Jadi korupsi di zaman Anies sudah hilang semua, begitu. Jadi tidak usah menuduh kalau Anies Baswedan adalah koruptor. Bukan, Anies tidak korupsi. Anies cuman kelebihan bayar, begitu Mas Bro. Ada-ada saja tingkah laku Anies Baswedan yang bikin ketawa kalau ngomong ceplas-ceplos tanpa memikirkan apa yang dibicarakan.
Gagal mengatasi banjir di Jakarta, Anies berdalih bahwa genangan air yang ada di Jakarta merupakan parkir air, dan itu bukanlah banjir. Lucu sekali memang pola pikir mantan Gubernur DKI Jakarta ini, entah di mana ia mendapatkan ilmu tersebut. Pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak komentar, Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air. Parkir air, saja ya itulah Anies Baswedan mengatakan bahwa ya parkir air itu memang betul dikarenakan airnya memang parkir di situ. Dan yang jelas karena air parkirnya di situ, maka tentu Anies memerlukan petugas parkir air gitu ya. Kalau motor ataupun mobil ada petugas parkir mobil. Ya kalau di parkir motor ataupun mobil parkir sekitar ya 2.000 ya. Tapi kalau parkir air, ya tukang parkir air ini ya butuhlah miliaran rupiah. Itulah. Jadi tidak ada banjir, yang ada adalah parkir air. Anis Baswedan, and it's a delight to welcome him into the studio. Thank you very much for coming in. Thank you for inviting, Beverly. Lovely to meet you. We both were neighbors, and we'll always be neighbor. And we would like to continue even further. Serve as one of the board member for the Institute for ASEAN Studies here at Oxford University. I first knew you when you were a graduate student in the Midwest. I must also say that we need badly to develop our heart sciences. Definitely. I think we share similar challenges, but the prospect for cooperation is definitely big. We cannot regulate our ideas. We can regulate how you express ideas. Warga masyarakat juga menilai bahwa Anies sangat cocok menjadi dosen bahasa Inggris karena Anies bahasa Inggrisnya sangat lancar sekali. Begitulah warga masyarakat. Anies seperti biasa tampak mengawang-awang. Pertanyaan yang diajukan Najwa seringkali hanya dijawab secara diplomatis. Sebuah jawaban yang tidak menyelesaikan persoalan. Dia lebih terlihat sedang mengarang kata-kata daripada memberikan solusi. Dalam jawabannya, Anies lebih banyak bernostalgia. Dia tidak sedang menunjukkan gagasannya untuk masa depan Indonesia, tapi asyik dengan kenangan selama hidup di Yogyakarta. Mungkin Anies ingin menyentuh sisi emosional mahasiswa di UGM, tapi dia lupa. Sebagai baca pres, mestinya dia mengemukakan program konkret untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kata-kata yang maknanya umum, bukan hanya untuk pemirsa di UGM. Dengan bekal pengalaman sebagai Gubernur Jakarta, mestinya Anies lebih mampu untuk bercerita soal pengalamannya sendiri. Tapi Anies tahu banyak program gagal di Jakarta semasa kepemimpinannya. Makanya Anies tidak mengungkit satu program pun selama memimpin Jakarta. Karena hampir semua programnya gagal. Misalnya soal sumur resapan, rumah DP 0%, bahkan pembangunan JIS yang ternyata bermasalah. Anies sangat lancar di dalam memberikan keterangan ataupun menerangkan sesuatu program. Oleh karenanya, beliau sangat cocok menjadi seorang dosen. Itulah pengamat politik. Anies Baswedan sebelumnya dikenal sebagai akademisi. Sejumlah ide besarnya selama ini lekat dengan dunia pendidikan karena latar belakang hidupnya yang sangat dekat dengan hal itu. Ya, dan Anies pernah juga mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat dan bahkan pernah menjadi Menteri Pendidikan. Anies Baswedan kini mencoba lagi menjadi sosok penting di pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Sejak kecil Anies sudah suka berorganisasi. Saat SMP ia aktif di organisasi intrasekolah OSIS dan bahkan ketika duduk di bangku SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun 1985, ia pernah dinobatkan sebagai Ketua OSIS se-Indonesia.
Karena mengikuti program pertukaran pelajar AFS di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, ia baru lulus pada tahun 1989. Dan ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Di kampus biru, ia didapuk menjadi ketua senat pertama setelah senat UGM sempat dibekukan pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1996, Anies melepas masa lajang, menikahi teman kampusnya, Ferry Farhati Ganis. Dari pernikahan ini, Anies dikaruniai 4 anak. Anies beberapa kali menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri. Salah satunya beasiswa program doktoral dari Northern Illinois University, Amerika Serikat pada tahun 2004. Di usianya yang ke-38, Anies menjadi rektor termuda di Indonesia saat dipilih sebagai rektor Universitas Paramadina. Salah satu ide yang membuat Anies Baswedan semakin dikenal adalah ketika mendirikan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini mengirim anak-anak muda untuk mengajar di sekolah dasar di daerah terpencil. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi sejumlah gerakan lainnya seperti Gerakan Indonesia Menyala, Kelas Inspirasi, dan Gerakan Turun Tangan. Kiprahnya di pemerintahan dimulai ketika menjadi anggota tim 8 KPK pada tahun 2010 dan menjadi ketua Komite Etik KPK pada tahun 2013. Ia pernah mencalonkan diri dalam konvensi Partai Demokrat dan kemudian beralih menjadi juru bicara kampanye Jokowi JK. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah ujian nasional bukan lagi penentu kelulusan. Adanya ujian nasional perbaikan dan imbauan agar orang tua mengantar anak di hari pertama sekolah. Pada tahun 2016, Anies tak lagi menjabat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah karena Presiden Jokowi mengganti posisinya dengan Muhadjir Effendi. Kini Anies mencoba peruntungan lagi di pemerintahan. 23 September 2016, bersama Sandiaga Uno, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2020. Kita ingin menjangkau seluas-luasnya. Dan kita ingin agar kampanye yang kita lakukan adalah sebuah gerakan. Bukan semata-mata kampanye Anies Sandi. Kemudian kita ingin menawarkan Itulah Anies Baswedan. Fokus pada membangun kotanya, tapi juga fokus pada membahagiakan warganya. Salah satu alasan mengapa Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah karena ia merasa saat ini Jakarta memerlukan pemimpin yang bersih, berintegritas, tidak terlibat korupsi dan politik. Menurutnya, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak mempunyai beban untuk mendorong perubahan ke arah yang benar. Julung Sintawati, CNN Indonesia. Selamat pagi Pak Anies, kegiatan hari ini bagaimana Pak? Hari ini saya baru saja selesai beri kuliah umum di FISIP UI. Izin Pak, saya mau mengundang Bapak untuk hadir sebagai penguji eksternal di mahasiswa saya Pak. Kalau undangannya sudah siap, tunggu dikirimkan, insya Allah saya hadir. Terima kasih Pak Anies. Bisa tunggu aja. Iya Pak, siap. Kami tunggu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami mengatakan berkali-kali, sejak dulu konsentrasi pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2 adalah, apa strategi untuk meningkatkan mutu manusia di Jakarta? Apa strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta? Silakan. Ya, baik, silakan Paslon 2, Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam visi misi program kami, yang dimaksud dari pasangan calon 3 itu bukan strategi. Karena kalau strategi kami itu adalah transparansi, non tunai, tapi kami namanya kebijakan. Kebijakan kami, apapun yang dipikirkan, dirancang, dianggarkan, harus membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah, di sinilah perbedaannya. Pasangan ini mengatakan kami hanya membangun fisik, jembatan, segala macam. Bukan, karena kami ingin memperbaiki orang
Orang bagaimana mau sekolah, gimana mau beribadah kalau tempatnya banjir sampai 3 minggu. Karena itulah kami membangun fisik, seat pile, danau, membuat sungai yang rapi. Jadi ini bukan dilihat benda mati. Ketika kita melihat sebuah taman, ruang publik terbuka ramah hijau, ini benda mati, iya, tapi ini dikaji dengan pemetaan sosial supaya orang dari janin sampai lansia betah di sana. Nah, makanya kalau kita hanya mengatakan membangun manusia, tidak ada bangun benda matinya, itu namanya apa tuh nggak? Itu namanya teori. Ngajar di dosen di kampus cuma ngomong saya mau bangun ini, bangun itu, bangun ini, tapi nggak ada actionnya. Kalau kami tahu tujuannya, visinya jelas, terukur, ya harus membangun, harus ada fisik supaya sumber daya manusia ini tercapai. Nah, saya kira pasangan nomor 3 memang gayanya mungkin dosen gitu ya. Waktunya habis, Pak Basuki. Ahok sendiri juga mengakui bahwa Anies lebih cocok. Anies mengajar menjadi dosen di kampus dikarenakan begitu sangat teori-teori yang sangat bagus-bagus. Ya, tetapi ya tentunya tidak usah dieksekusi karena teorinya bagus-bagus. Sehingga teori saja sudah bagus, buat apa dipraktekkan? Mas Ganjar. Mau coba protes kecurangan karena merasa anomali suaranya nggak terduga begitu kecil. PDIP itu juara 1 di Pileg. Terus Anda mau coba mengatakan itu curang. Mau lewat DPR. Emangnya Anda pikir elit PDIP setuju dengan Anda? Anda sekarang berada di jalan sendirian. Jadi lonely. Kasihan. Saya dari awal sudah katakan Anda akan merasakan kesedihan dan kekecewaan. Lantas setelah itu mau ngapain? Nyapres gagal. Jadi petugas partai mau coba melawan. Partainya juara 1, Anda mau coba lawan. Mas Ganjar. Sementara di 01 sama. Anies Baswedan seakan-akan kompak mengatakan ada kecurangan. Parpolnya sedang konsolidasi dengan 02. Terus Caimin sudah menyatakan congratulations, ucapan selamat kepada Prabowo. Mas Anies, saya melihat memang kualitas capresnya ini berdua, Anies Baswedan dan Ganjar ini memang hanya jadi mainan politik dari parpol-parpol. Anda nggak berkompeten untuk bisa jadi capres. Makanya lain kali coba introspeksi. Tingkatkan dulu kualitas diri. Jangan kepedean. Mau jadi capres, kalahnya telak. Terus mau coba protes. Terus mau ngapain? Mau menggerakkan apa? Ini negara berdasarkan konstitusi. Rakyat sudah memilih calon presidennya dan berhasil. Prabowo, Gibran menang telak. Lantas Anda yang kalah ini mau mengatakan itu curang? Nggak bisa. Ya kita lihat saja. Anda akan berjalan sendirian. Dan habis ini mau ngapain? Petugas partai. Anies. Jadi menurut saya sih mudah sekali menebak akan
jadi apa Anies Baswedan dan Ganjar. Anies Baswedan akan ngajar di universitas, jadi kembali jadi dosen. Ya, Ganjar ya minta kemurahan Megawati lah. Mas Ganjar. Anies Baswedan memang tidak cocok jadi pejabat, teman-temannya. Tapi cocoknya Anies Baswedan ini menjadi guru bagi seluruh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini. Taulah teman-teman ya, model karakteristik pejabat-pejabat kita saat ini. Ada yang sebenarnya umurnya belum cukup jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin juga. Nah, itu harus banyak belajarlah sama Anies Baswedan supaya cerdas memimpin rakyat. Ada juga nanti pemimpin kita untuk membuat satu program saja kan belum ada konsistensinya. Hari ini makan siang gratis, besok sudah berubah menjadi sarapan pagi gratis. Ujung-ujungnya nanti harus makan bayar, ya sama aja. Jadi itu saja teman-teman ya. Anies Baswedan memang tidak cocok jadi pejabat, tapi cocoknya Anies Baswedan ini menjadi guru para pejabat-pejabat kita di Indonesia supaya bisa memimpin rakyat.